Jauh sebelum era TikTok dan Instagram Reel, internet Indonesia pernah mengalami masa di mana curhat di depan kamera dianggap sebagai hal yang tidak waras. Kita akan kembali di tahun 2009. Saat itu, smartphone belum jadi kebutuhan pokok, sebuah video muncul dan mengguncang publik. Tanpa musik viral, tanpa editing, hanya seorang Marsyanda yang bicara jujur tentang emosinya di depan kamera. Hari ini, apa yang dilakukan Marsyanda disebut story time atau venting, hal yang kita lihat ribuan kali setiap hari. Tapi dulu, dia dihujat, dilabeli aneh. Kenapa publik bereaksi sekeras itu? Karena saat itu internet belum siap melihat kejujuran tanpa filter. Inilah awal mula dari budaya ekspresi digital di Indonesia. Setahun setelah video Marsyanda, tepatnya di tahun 2010, internet Indonesia kembali gempar. Kali ini bukan karena luapan emosi, melainkan sebuah video sederhana dari dua mahasiswi asal Bandung, Sinta dan Jojo. Dengan kamera statis tanpa editing, mereka melakukan lip sync lagu Keong Racun, sesuatu yang sekarang menjadi makanan sehari-hari di TikTok. Tapi di masa itu, ini dianggap fenomena yang aneh dan tidak masuk akal. Reaksi publik saat itu sangat sinis. Mereka dihujat karena dianggap kurang kerjaan, atau sekedar cari sensasi. Namun, meski ditertawakan, video itu tetap menyebar hingga ditonton jutaan kali. Sinta dan Jojo membuktikan bahwa siapapun bisa terkenal tanpa restu produser TV. Hanya modal kamera dan keberanian tampil, mereka menjadi pelopor konten viral yang benar-benar mendobrak industri. Efeknya, dari sekedar video iseng, mereka akhirnya menembus televisi nasional hingga menjadi bintang iklan sosis So Nice. Sejak saat itu, standar hiburan kita berubah. Siapapun kini punya peluang yang sama untuk menjadi pusat perhatian. Memasuki tahun 2016, internet Indonesia bergeser ke arah yang lebih ekstrim lewat kemunculan Yonglek dan Awkarin. Di era ini, platform seperti YouTube dan Instagram bukan lagi sekedar tempat berbagi, tapi jadi panggung untuk membangun pesona. Yonglek dengan gaya hip-hopnya dan Awkarin dengan keterbukaan kehidupan pribadinya memicu reaksi publik yang luar biasa keras. Mereka dihujat, dianggap hanya mencari sensasi, bahkan sempat berurusan dengan KPAI karena konten mereka dianggap membawa pengaruh buruk. Namun, inilah titik balik di mana mereka membuktikan bahwa kontroversi adalah komoditas. Meski dibenci, jangkauan konten mereka justru semakin meluas lewat fenomena dislike dan video reaksi. Mereka mengubah kebencian menjadi popularitas, sebuah formula yang kini menjadi standar bagi banyak kreator di era TikTok. Puncaknya terjadi di tahun 2018. Saat itu, internet Indonesia heboh oleh satu nama, Bowo Alpenliebe, remaja yang menjadi wajah awal aplikasi TikTok di Indonesia. Di masa itu, TikTok masih dianggap aplikasi alay. Konten joget dan transisi video yang dibuat Bowo memicu gelombang hujatan massal. Publik menertawakannya, menjadikan meme, bahkan menghujat acara meet and greet berbayar yang ia adakan. Saking besarnya kontroversi saat itu, Kemeninfo bahkan sempat memblokir aplikasi TikTok di Indonesia pada Juli 2018. Namun, sejarah menunjukkan ironi yang luar biasa hanya butuh waktu 2 tahun bagi dunia untuk berputar. Saat pandemi melanda, orang-orang yang dulu menghujat Bowo justru berbondong-bondong mengunduh TikTok, melakukan hal yang sama dan mencari uang dari platform tersebut. Bowo bukanlah sedang aneh, dia hanya datang terlalu awal di saat publik belum siap menerima perubahan format konten. Dari tahun 2009, saat Marsyanda dianggap aneh karena bicara ke kamera, lalu ke era Sinta Jojo yang ditertawakan hanya karena lip sync, masuk ke masa Yonglek dan Awkarin yang dihujat karena terlalu terbuka di internet, sampai akhirnya di tahun 2018, Bowo Alpenliebe menjadi simbol dari sesuatu yang dulu dianggap tidak masuk akal. Polanya selalu sama, orang yang datang lebih dulu hampir selalu tidak dipahami. Mereka ditertawakan, dihina, diragukan, tapi beberapa tahun kemudian, hal yang sama justru menjadi sesuatu yang normal, bahkan menjadi cara banyak orang mencari penghasilan. Karena dunia selalu berubah dan tidak semua orang berubah di waktu yang sama. Hari ini kita menonton, besok kita mungkin melakukan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika di video ini masih ada kesalahan data atau hal yang kurang tepat, kamu bisa tulis di komentar. Kita bisa saling koreksi dan belajar bareng. Karena pada akhirnya, apa yang kita lihat hari ini tidak muncul begitu saja. Selalu ada cerita sebelumnya, selalu ada orang-orang yang datang lebih dulu. Mari belajar dari masa lalu untuk memahami apa yang sedang terjadi hari ini, dan mungkin apa yang akan terjadi di masa depan. Karena setiap orang meninggalkan jejak, dan setiap jejak selalu punya cerita.